萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tenggorokan Kah Gang bergulir saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol batu giok di tangannya. Tiba-tiba, dia jatuh berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali menuju tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana perusahaan pembantaian berdarah itu berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi pasti akan terpecahkan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu melaluinya. Peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara desis angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari jarak jauh. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya telah menjadi sedikit berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan membuang banyak waktu ketika dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya bersinar sesaat kemudian. Sayap api di punggungnya mengepak dan dia tiba-tiba terbang ke suatu daerah yang terletak di antara 2 gunung. Akhirnya, Medusa dan Zian dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dilihatnya hanyalah lembah gunung tanpa rute yang mengarah ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang turun. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma yang hening. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan sukacita saat dia melihat lembah gunung. Dia menoleh dan melambaikan tangan ke Medusa dan Zian. Setelah itu, ia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah, ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan douki berwarna hijau yang kuat bergegas keluar dari jarinya sebelum berat bertumbukan dengan sosok itu. Setelah keduanya saling pukul, bayangan hitam mengeluarkan teriakan dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan menoleh dan melihat bahwa itu adalah binatang ajaib hitam dengan 2 sayap. Meskipun binatang sihir dipaksa kembali oleh Xiao Yan, itu tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang dipenuhi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa peringkat 4 binatang ajaib benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau mereka tertarik oleh bahan-bahan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang sihir yang tergantung. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke bagian dalam lembah gunung. Mata binatang ajaib yang berlama-lama di langit segera memerah ketika melihat aksi Xiao Yan ini. Itu dibebankan padanya. Enyah! Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah.
Dia mengerutkan kening dengan seksama sebelum melambaikan tangannya. Suatu kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala binatang ajaib itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. His, itu binatang ajaib mulai panik setelah menerima pukulan berat seperti itu. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, itu tetap menggantung tinggi di langit sambil berulang kali terbang membentuk lingkaran. Mengaum. Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa binatang ajaib menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamati ketika gelombang mengaum rendah tiba-tiba dipancarkan dari lembah gunung. Banyak sosok lincah langsung berkedip dan banyak binatang ajaib yang bermata macan tutul hijau gelap dengan penampilan yang sangat dahsyat dan aura jahat dan ganas bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 binatang ajaib, binatang macan tutul angin. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Apalagi ada banyak sekali. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat saat dia melihat binatang ajaib yang tampak galak dan jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi pada lembah gunung kecil ini selama beberapa tahun? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hehehe, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka bahwa tempat kecil seperti itu benar-benar memiliki begitu banyak harta alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Pupil mirip permata Zian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh di sekelilingnya dan segera berhenti di binatang macan tutul bersayap di sekitar mereka. Alisnya berubah secara vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Teriakan dingin yang jelas mengandung tekanan yang tidak biasa ketika menyebar. Setiap macan tutul angin binatang buas yang dipukul olehnya akan mengungkapkan ketakutan dalam mata merahnya. Mata mereka berusaha sesaat sebelum mereka mengeluarkan suara gemuruh lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Peringkat 4 binatang ajaib ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekananku. Mereka tampak sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak meragukan saat dia melihat binatang macan tutul angin yang mengambil waktu sejenak untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan seorang Dozong, lupakan tentang peringkat 4 binatang ajaib, bahkan binatang ajaib yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, binatang macan tutul angin ini hanya memilih untuk melarikan diri setelah berjuang untuk sesaat. Tempat ini bahkan tidak memiliki hewan ajaib di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah absen selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut bahwa ada begitu banyak lagi binatang ajaib di lembah gunung kecil ini, dia tidak berpikir lebih dalam. Matanya berkeliaran di sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah gunung. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Zian perlahan mengikuti di belakangnya. Pandangan pembentuk itu berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalam. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan padanya. Mata Xiao Yan menatap pondok jerami. Dia merasa agak sedih saat dia menghela napas.
Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih hidup dalam pikirannya. Namun, wanita berbaju putih itu sudah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak binatang ajaib bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar ketika dia melihat tindakan binatang ajaib. Saat ini, dia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Binatang ajaib ini tampaknya tidak berada di sini untuk makan. Sebaliknya, mereka tampaknya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat pikiran ini terlintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat binatang ajaib yang berulang kali memancarkan teriakan mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dikeluarkan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan roh seseorang. Mata Xiao Yan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka saling bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Di bawah tekanan Ziyan dipancarkan yang berasal dari darah dan roh, binatang ajaib yang matanya dipenuhi dengan kilau yang ganas segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing ketika mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak lagi berani untuk tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga ketika dia melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Berhati-hatilah, Medusa dengan lembut berkata dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian yang tidak terduga terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya hampir membuka pintu ketika ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang mengungkapkan rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu. Mata panjang Medusa yang panjang menyempit menjadi busur berbahaya. Menjadi Medusa, dia menghususkan diri dalam serangan racun. Oleh karena itu, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara pandangannya menyapu sekelilingnya dengan heran. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berubah pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa menunduk sedikit. 7 energi berwarna menggeliat perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia melakukan persiapan untuk menangani setiap kejadian yang tak terduga. Hati-hati. Xiao Yan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sementara matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin liar keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapunya begitu pintunya terbuka. Namun, pondok kecil itu kosong tanpa satu orang pun. Jangan masuk ke pondok.
Orang di sini tampaknya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Apalagi racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu melakukan kontak dengannya. Medusa melihat ke arah pondok yang kosong sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika Tuan tidak mengungkapkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Sebuah tawa dingin bergema di seluruh lembah gunung ini. Karena dinding gunung mencerminkan suara, gema itu bahkan lebih keras daripada yang asli. Tawa dingin perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak ditemukan. Ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan serius. Api hijau gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api muncul. Jika Anda menghancurkan tempat ini, Anda bertiga dapat tetap di sini hari ini selamanya. Mata mereka berkerut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung jatuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam aneh muncul. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.